Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali rekan-rekan di channel saya, di channel Macan Abang, yang selalu akan menelusuri jejak dari peradaban Giri Kedaton. Makam sepuh yang ada di sini adalah makam yang berada di wilayah Desa Gedang Pulut yang masih ikut di Kecamatan Cermi. Adapun saya berkunjung ke area pemakaman ini adalah untuk melihat jejak makam-makam kuno yang ada di sekitaran makam ini. Dan tadi sudah saya telusuri, ternyata begitu banyak di sini jejak arkeologis yang tertinggal dan banyak yang berserakan, seperti hanya di bawah ini, dan juga di depan dan hampir di seluruh wilayah pemakaman ini. Hal ini dikarenakan dilakukannya penumpukan atas makam-makam kuno dengan makam-makam baru. Mungkin karena sudah terlalu padat tempat pemakaman ini, akhirnya tempat pemakaman yang sudah lama, yang sudah tidak diketahui siapa beliaunya, akhirnya tertumpuk dengan makam-makam baru. Kedatangan saya ke sini adalah untuk menyambangi dan juga berziarah ke makam sesepuh dari Desa Sawahan. Beliau yang dulu dikenal sangat masyhur dengan gelar Kiai Joko Satro. Adapun Kiai Joko Satro sendiri adalah salah satu punggawan dari Pangeran Senopati, yang mana Pangeran Senopati diangkat oleh Panembahan Agung ing Giri Kedaton sebagai panglima perang besar atau Gajah Madanya Giri Kedaton dengan gelar Pangeran Senopati. Kiai Joko Satro adalah salah satu dari 5 punggawan dari Pangeran Senopati. Yang pertama adalah Kiai Gagak Sali, kemudian Kiai Jokopati, Kiai Jogoboyo, Kiai Joko Satro, dan Kiai Joko Rekso. Inilah makam dari Kiai Joko Satro yang menjadi sesepuh dari warga Desa Sawahan. Makam beliau di sini berdampingan dengan makam istri beliau dan juga para prajurit-prajurit beliau yang sangat luar biasa, yang ahli dalam medan pertempuran di area pertempuran darat, atau bisa diartikan sekarang beliau dan para prajuritnya adalah kostratnya Giri Kedaton di bawah kepemimpinan atau di bawah komando dari Pangeran Senopati Giri. Adapun makam dari Pangeran Senopati Giri yang bernama Syekh Wuryadi, beliau dimakamkan di Desa Gredek. Di tempat itu adalah awal mula adanya suatu pusat penjagaan atau suatu pusat militer Giri yang di sebelah selatan dari Desa Gredek dibangunlah sebuah benteng yang kemudian sekarang disebut dengan nama Gedung Banteng.
Benteng ini dibuat sebagai pertahanan dan juga sebagai akses utama apabila ada yang akan masuk ke wilayah Giri Kedaton melalui arah selatan, barat daya, wilayah Giri Kedaton. Kenapa beliau Joko Satru disebut sebagai sesepuh dari warga Desa Sawan? Karena Desa Sawan adalah nama baru yang dulunya adalah nama Pejangkaran. Pejangkaran sendiri dulu berada di selatan dari benteng yang berada di samping dari gedung banteng tersebut. Nama Pejangkaran sendiri sebenarnya dulu adalah sebuah camp dari para prajurit Kiai Joko Satru. Mereka ditempatkan di selatan dari benteng yang memanjang hingga ke timur. Di wilayah barat dan selatan dari benteng tersebut diberi nama Pejangkaran. Untuk di sebelah timur dari benteng tersebut diberi nama Pagedangan. Karena itulah area tersebut diberi nama area Kedung Boto. Pejangkaran sendiri kemudian beralih karena warganya memindahkan tempat kediamannya menuju ke tempat baru yang sekarang diberi nama Desa Sawan. Adapun Pagedangan sekarang berubah menjadi nama Desa Gedang Kulut. Dan area pemakaman ini dulunya adalah makam dari para prajurit Pejangkaran dan juga sebagian para prajurit Pagedangan. Akan tetapi prajurit Pagedangan berada di makam yang areanya berada di tengah perkampungan dari Desa Gedang Kulut. Sedangkan untuk makam kuno yang ada di sini adalah makam dari Pejangkaran, yang bisa diartikan bahwa makam sepuh di sini adalah makam dari para sesepuh dari Desa Sawan. Karena lokasi makam di Gedang Kulut yang sudah tidak memenuhi, akhirnya warga Gedang Kulut memindahkan pemakaman baru tersebut pada area pemakaman ini, sehingga makam-makam kuno yang sudah tidak teridentifikasi di sini akhirnya tertumpuk oleh makam-makam baru. Adapun sesepuh yang ada di sini, syukur alhamdulillah untuk makam beliau masih aman, masih terselamatkannya karena tidak tertumpuk dengan makam-makam baru. Beliau di sini bersama dengan istri beliau dan juga ada beberapa dari zuriyah keturunan beliau yang ada di sini. Kiai Joko Satru, beliau bernama Raden Abdul Muhyi, yang mana beliau adalah salah satu dari santri Giri Kedaton yang berada di bawah naungan dari Panembahan Agung Giri Kedaton. Beliau ditugaskan menjadi punggawan dari Pangeran Senopati. Meskipun beliau sebagai seorang pandego atau punggawan, beliau juga seorang santri. Oleh karena itu, ketika kondisi
di desa Pejangkaran dan desa Pagedangan sekitarnya sudah aman, tidak ada lagi suatu pemberontakan, maka beliau mengajarkan ilmu agama dan juga mengajarkan keilmuan Thoreko Syatoria, karena beliau sebagai mursyid dari Thoreko Syatoria, yang mana beliau berbiat untuk Thoreko Syatoria tersebut kepada Pangeran Senopati, atau yang kemudian dikenal dengan nama Syekh Muryadi, yang dimakamkan di desa Kretek. Karena beliau mengajarkan ketorekoan di wilayah Pejangkaran dan juga Pagedangan, di kemudian hari beliau diberi gelar nama dengan Syekh Abdul Muhyi. Semoga keberadaan beliau di makam ini bisa tetap terjaga dan bisa terawat, sekaligus para anak cucu beliau, para zuriyah beliau bisa mengetahui keberadaan di mana leluhur beliau berada atau dimakamkan, khususnya bagi warga desa Sawan. Meskipun letak desa Sawan dan makam kuno yang sekarang berada di wilayah Kedangkul ini cukup jauh, bagaimanapun juga beliau adalah cikal bakal sesepuhnya dari desa atau dari para warga yang ada di desa Sawan. Semoga keberadaan makam beliau bisa diketahui oleh seluruh warga, dan semoga para warga bisa guyup dan rukun untuk merawat makam beliau yang menjadi sesepuh dan leluhurnya. Di kemudian hari, semoga makam beliau bisa lebih terawat lagi, dan juga untuk mengenang jasa beliau dan sebagai penghormatan kepada jasa beliau, semoga di setiap tahunnya bisa diadakan untuk kegiatan acara haul memperingati wafatnya beliau, dan sebagai tanda hormat sebagai anak cucu atas jasa yang telah beliau berikan kepada seluruh warga desa Sawan. Baiklah rekan-rekan, untuk sementara itu dulu yang bisa saya sampaikan. Semoga informasi ini bisa bermanfaat bagi seluruh warga desa Sawan dan juga pada semua rekan-rekan Sarkubers pada umumnya, yang mana di desa ini, di tempat ini, di makam ini terdapat salah satu dari punggawan besar Giri Kedaton di masa kepemimpinan Panembahan Agung Inggiri dan berada di bawah naungan Pangeran Senopati yang berada di desa Kretek. Semoga ada dan timbul kesadaran dari semua anak cucu beliau yang ada di desa Sawan. Terima kasih atas perhatian rekan-rekan semuanya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Salam satu nisan. Salam Sarkup Indonesia Barokah. Salam Sarkup di seluruh Nusantara. Salam Paseduluran Macan Abang Giri Kedaton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.